Mau angket silahkan, mau makzulkan silahkan, mau apapun silahkan. Undangan tamu kehormatan kita pada sore malam hari ini, Habib Haikal Hasan. Tepuk tangan dong. Juga serta para ketua RW, para ketua RT yang nggak saya sebutkan satu persatu. Oh, juga ada Buya Anas, silakan Buya, ayo duduk. Ini tepuk tangan, ada Buya juga, tokoh agama dari Kelapa Gading. Acara hari ini, Buya silakan. Acara hari ini lebih ke arah ucapan syukur. Ucapan syukur yang memang sengaja saya buat sekaligus buka bersama. Kebetulan ini kalau nggak salah ibadah perdana, puasa pertama ya. Ya, di puasa pertama ini kita buat kegiatan buka bersama, sekaligus kita selipkan kegiatan ucapan syukur terkait pemilu yang telah berjalan dengan baik, di mana kita semua telah melewati dengan baik, tidak ada ribut-ribut, tidak ada gaduh-gaduh, ya menang kalah biasa dalam pertarungan. Nah, itu acara hari ini. Terus nanti juga ada door prize seperti biasa. Udah pada isi absen belum? Udah. Tidak terkecuali siapapun, semua boleh isi absen. Ada door prize-nya. 3 buah handphone. Jadi ada 3 yang beruntung. Terus juga sekaligus acara hari ini adalah acara pembubaran tim pemenangan kampanye David Raharja, saya sendiri. Jadi tepuk tangan dong. Juga ada nanti penghargaan berupa angpau untuk 5 tim atau 5 anggota pemenangan terbaik versi saya yang selama ini sudah mendampingi saya dalam pencalekan di Jakarta Utara, di mana kalau teman-teman semua perhatikan, kita menjadi pemenang dari nomor 1 urutan tertinggi peraih suara terbanyak dari Partai Gerindra. Tepuk tangan dong. Saya pribadi, David Raharja, adalah kita klaim kita peraih suara tertinggi di Kecamatan Kelapa Gading dari 9 caleg Gerindra yang ada di Dapil Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Pulau Seribu, serta kita sendiri yang diakui menghantarkan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Kelapa Gading, yang tadinya 5 tahun sebelumnya Pak Prabowo itu kalah, di mana di sini adalah basisnya Banteng. Pak Prabowo hanya mendapatkan suara 20-an sekian persen, kalah jauh. Tapi kali ini berkat kerja keras tim semua, Prabowo Gibran meraih 45% suara dan pemenang di Kelapa Gading dan pemenang di Jakarta Utara. Saya rasa itu informasi awal dari saya. Nanti kita lanjutkan pembicaraannya setelah kita mendengarkan kesan-pesan dari Pak Habib Haikal. Jangan langsung pulang setelah berbuka. Tadi ada pengumuman 5 anggota pemenangan terbaik. Bisa dari RW, bisa dari RT, bisa dari relawan, dari manapun bisa. Dan ada door prize-nya, 3 buah handphone. Jangan langsung pulang. Saya kembalikan kepada. Izinkan saya menyampaikan dan mengupasnya. Inilah dalam Islam. Kesetiakawanan menjamin jangan sampai ada orang yang lapar lebih utama dari membangun masjid, dari membangun Ka'bah sekalipun. Berapa banyak orang-orang kaya dia mentingin membangun masjid, dia mentingin yang lain-lain gitu ya. Tetapi dia lupa bahwa membangun kesetiakawanan sosial menjamin jangan sampai ada orang yang miskin di antara kita, itu jauh lebih utama daripada membangun Ka'bah.
Jadi sudah ngerti dong kenapa ada makan siang gratis dari Pak Prabowo. Ya saya harus kampanye dong. Walau udah jadi juga. Ke situ pikirannya gitu loh. Pak, tahun 96 Gerindra belum ada loh Pak. Beliau udah bicara itu. Dan saya saksinya. Gimana caranya supaya masyarakat Indonesia kagak ada yang lapar. 98 kan Gerindra bulan Februari kan. 98 Februari berdiri. 96 dia udah bicara soal itu. Dan saya saksinya tahun 96 ketika baru pulang ya. Jadi teman-teman sekalian, usaha ini, usaha menjamin orang jangan ada yang lapar itu please deh, ketahui deh. Itulah jati diri bangsa. Bangsa kita berantakan kalau masih ada orang miskin, masih ada orang lapar. Jangan cerita demokrasi kalau 50.000 mau dibayar untuk memilih presiden. Jangan cerita, nggak ada demokrasi yang kayak begitu. Maka membangun satu bangsa yang hebat, cirinya cuma dua. At-amahum min ju', menjamin jangan ada yang lapar gitu loh. Wa amanahum min khauf, dan menjamin jangan ada rasa takut. Dan ketika bicara bangsa, Nabi Muhammad tidak pernah bedakan agama. Nabi Muhammad tidak pernah bedakan suku. Nabi Muhammad tidak pernah bedakan ras dan golongan dan keturunan. Maka itu saya keberatan dipanggil Habib. Orang-orang manggil saya Babe Haikal. Oke? Babe Haikal saya cukup. Jadi pada waktu Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, itu pesan Nabi apa? Barang siapa mengganggu mereka, yang mereka ini non muslim, sama dengan menggangguku. Kenapa? Karena beliau setelah sukses menjamin rasa lapar nggak ada satu negara, yang kedua dijamin nggak ada rasa takut, dan nggak ada lagi perbedaan karena beliau sebagai kepala negara, tetangganya itu Nasrani dan Yahudi. Bayangkan tetangga Nabi. Keren banget lah emang Nabi lah gitu ya. Cuman orang-orang ini kurang paham sejarah. Pak David, saya tuh belajar sejarah sampai ke Hebrew. Yerusalem, Hebrew University. Biar saya tuh pengen tahu apa sebenarnya yang selama ini nggak sampai. Apa yang selama ini nggak sampai bagi anak-anak kita. Yang begini nih nggak sampai. Nggak bakal sampai yang begini di buku-buku sejarah kita itu. Ngawur semua. Saya udah bikin 4 buku sejarah yang udah saya kasih di PRRI biar dirubah. Jadi teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan pada pesan kali ini adalah ketika Nabi sebagai kepala negara, beliau menjamin tidak ada yang lapar dan tidak ada yang takut. Dan inilah yang saya sampaikan 10 tahun lalu kepada Pak Prabowo. 5 tahun lalu juga, dan tahun lalu persis hari pertama buka puasa di rumah beliau, tahun lalu persis di buka puasa di rumah beliau. Ini juga yang saya sampaikan biar teringat-ingat terus bahwa satu bangsa akan kuat dan hebat kalau dua. Tidak ada yang lapar dan tidak ada yang takut. Inilah konsep bernegara. At-amahum min ju' wa amanahum min khauf. Televisi, silahkan. Mau angket, silahkan. Mau makzulkan, silahkan. Mau apapun, silahkan. Katanya demokrasi, katanya kekuasaan di tangan rakyat, silahkan. Dan itu nggak akan merubah hasil. Nih ya, berdasarkan undang-undang, tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Jokowi selesai masa tugasnya. Itu undang-undang yang nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperpendek, nggak bisa diapa-apain. Itu undang-undang berlaku. Terus hari itu kalau nggak ada yang dilantik apa yang terjadi? Pecah nih negara dong, nggak ada kekuasaan dong. Mungkin nggak yang dilantik Amin? Nggak mungkin. Yang dilantik Pak Anies nggak mungkin. Mungkin nggak yang dilantik Pak Ganjar? Nggak mungkin, karena mereka adalah peserta yang kalah. Ya udah pasti yang dilantik Pak Prabowo. Para elit udah tahu. Para elit udah tahu semua urusan ini. Tapi mereka masih terus goyang-goyang. Biar apa? Biar kelihatan masih kerja sampai akhir. Biar tidak mengecewakan para bohir, biar tidak mengecewakan para penyandang dana. Tentang isu yang ramai saat ini, apabila dipaksakan sekali putaran maka akan terjadi kekisruhan. Siapa yang ngomong? Banyak di. Nggak ada yang ngomong begitu kecuali lu kali. Nggak ada yang begitu. Nah, ini kan apa kemenangan Prabowo, Pak? Mau curangnya berapa? Nih saya kasih tahu ya teman-teman yang masih punya pikiran sedikit aja deh, pikiran jangan banyak-banyak. Ada berapa sih TPS?
820.310 TPS Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Terus mau bilang apa? Mau bilang curang? Oke, curangnya berapa? 1000 TPS. Ambil semua buat Amin. Ya. 2000 ambil semua buat Ganjar. 5000 TPS ambil semua curangnya. Sono semua ambil semua. Suaranya ambil semua. Tidak akan mengurangi persentase Pak Prabowo. Ah. Kalau ada 8.200 TPS curang semua, itu baru mengurangi 1%. Kesimpulannya apa? Kalah-kalah aja. Oke, terkait perhitungan cepat ini kan Prabowo udah menang nih Pak. Tanggapannya? Semua orang-orang intelektual yang masih punya pikiran, itu intelektual yang masih punya pikiran, siapapun orang itu pasti tahu. Quick count itu adalah sebuah metode yang diakui dunia. Kalau sekarang gini, quick count nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, saksi nggak dipercaya, Bawaslu nggak dipercaya, Timnas nggak dipercaya, Timses nggak dipercaya. Lu percaya siapa? Tinggal aja di hutan. Tinggal aja di hutan, gitu ya. Jadi jangan bikin Mengenai kisruh, kabinet yang bentuk. jangan bikin kisruh. Akui secara jantan, kalah aja, lalu dukung. Kenapa? Karena Pak Prabowo orang baik, pasti akan menghimpun semua kekuatan-kekuatan. Ingat nggak pada waktu beliau pidato, Pak Anies, Pak Ganjar adalah putra terbaik bangsa yang akan diikutsertakan dalam proses pembangunan. Kalau mau, nggak mau ya udah. Pak, kabinet yang dibentuk oleh Pak Prabowo, sarannya seperti apa, Pak? Nggak ada saran, itu hak prerogatif beliau bersama para pemimpin-pemimpin Gerindra, bersama para tim partai pemenang, bersama para partai-partai pendukung, bersama para tokoh, bersama para musyawarah. Itu akan diambil secara musyawarah. Itulah beliau, nggak ada kekuasaan sendiri absolut. Beliau akan bertanya pada semua pendukung-pendukungnya. Kembali Pak David,